Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas segala rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring MK Akhlak Tasawuf semester 1 Pendidikan Agama Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena dengan beliaulah Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita semua bisa melakukan pembelajaran ini. Atas rahmatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan sekarang temanya tentang tugas utama manusia. Tugas utama manusia itu ada dua. Yang pertama yaitu sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah, atau di sini dikatakan yaitu antara hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Bagaimana seorang manusia berhubungan, berinteraksi dengan Sang Penciptanya. Yang pertama yaitu segala yang kita upayakan tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita lakukan itu semuanya hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, menjalankan segala syariat murni karena Allah. Contohnya seperti kita sholat, maka diawali dengan lillahi ta'ala. Artinya tujuan lillahi ta'ala saja itu sebenarnya sudah tidak ada. Tujuannya ya karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diberikan Allah di sini ketika kita menjalankan syariat itu ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak karena surga, tidak karena neraka, tidak karena siksa, tidak karena di situ reward. Semuanya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yakin terhadap apa yang Allah tetapkan untuk manusia. Itu adalah yang terbaik. Karena Allah Maha mengetahui, jadi apapun yang ingin diberikan kepada manusia adalah yang terbaik menurut manusia itu sendiri. Kadang kita beranggapan bahwa doa kita tidak dikabulkan itu karena Allah itu tidak sayang kita, tetapi ternyata tidak. Karena apa yang kita inginkan itu ternyata belum baik menurut kita. Atau kalau kita katakan kitanya belum siap terhadap apa yang kita minta. Karena Allah Maha tahu, maka Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Padahal hal itu adalah terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, baik menurut kita itu tidak sesuai atau sesuai, itu semuanya dari Allah. Sesuai dan tidak sesuai itu hanya prasangka kita. Tapi kalau Allah memberikan kepastian terhadap apa yang diberikannya kepada manusia, dan manusia harus menerimanya. Karena Allah memberikan tanpa pilih kasih, karena Allah memberikan tanpa pamrih hanya untuk manusia. Itulah nanti yang dikatakan sebagai rahmat. Dan yang kelima yaitu merasa salah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bertaubat. Apa yang kita lakukan itu seringnya salah karena kita tidak tahu dan Allah yang Maha tahu. Maka di sini kita harus sering meminta ampun. Salah satunya dengan lafaz istighfar. Istighfar astagfirullahaladzim itu artinya saya meminta maaf, saya mohon maaf kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa kita, karena Allah mempunyai sifat innallaha ghafurur rahim. Namun dengan sifat Allah innallaha ghafurur rahim bukan berarti kita bebas untuk melakukan suatu kesalahan. Artinya sifat Allah pemaaf jangan dimanfaatkan Maha Pemaafnya itu. Jadi kita harus sering merasa bersalah. Kemudian
tugas manusia yang kedua setelah menjadi Abdullah, hubungan antara manusia dengan Allah sekarang adalah menjadi hablum minan nas, yaitu hubungan manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Di sini dikatakan sebagai bahasa lainnya adalah khalifah. Khalifah ini adalah mencintai manusia sama dengan mencintai dirinya sendiri. Jadi kita perlu garis bawahi, mencintai orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Tentunya kalau kita melakukannya sama dengan mencintai diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah menyakiti diri kita sendiri. Itulah yang seharusnya kita lakukan kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar. Di sini ada 5 item bahwa tugas khalifah itu. Yang pertama, berdamai dengan diri sendiri, menjadi manusia dan menghilangkan segala egonya. Ego adalah keinginan, ya kadang kita itu pinginnya terpenuhi. Maka di sini berdamai dengan diri sendiri seperti yang di atas. Ketika keinginan kita belum terpenuhi, maka kita menerima dengan cara apa? Tadi bahwa yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Maka kita hilangkan egonya, maka hilangkan nafsu amarah kita, maka hilangkan nafsu lawamah kita, menjadi nafsu mutmainnah nantinya. Kemudian yang kedua, berdamai dengan keluarga, mencurahkan pribadinya untuk kemaslahatan keluarga. Bagaimana kita bersikap dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan lingkungan sekitar di dalam keluarga itu. Memposisikan diri sebagai anak, memposisikan diri sebagai kakak, memposisikan diri sebagai adik, memposisikan diri sebagai istri, atau memposisikan diri sebagai suami, sebagai orang tua. Di sini maka berdamai dengan keluarga ini, kalau kita tahu posisinya masing-masing, tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi ambiguitas, mana posisi saya dan mana posisi orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu berdamai dengan lingkungan, mencurahkan pribadinya untuk kemaslahatan lingkungan. Nah, ini untuk kemaslahatan lingkungan yaitu dengan tetangga, dengan saudara yang mungkin tidak dalam satu tempat atau satu rumah. Maka kita harus memperlakukan tetangga kita, memperlakukan saudara kita yang di luar rumah kita itu sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita menghormati diri kita, maka kita juga menghormati orang lain. Kalau kita mencintai diri kita, maka kita juga mencintai orang lain, sebagaimana mencintai badan kita sendiri, sebagaimana mencintai rohani kita sendiri. Kemudian yang keempat yaitu berdamai dengan alam semesta, yaitu mencurahkan pribadinya untuk mencintai tumbuhan, hewan, dan yang segala yang ada di alam. Jadi berdamai dengan alam semesta, sumpama ada hewan kucing, maka kita pelihara. Peliharanya itu sama seperti kita. Ketika kucing itu memerlukan makan, maka kita beri makan. Ketika kucing itu memerlukan kasih sayang, maka kita perlakukan dengan kasih sayang. Jangan mentang-mentang bahwa apa yang kita miliki, contohnya itu seperti ada ikan, kemudian kucing itu mengambil ikan, lalu kucing itu disiram dengan air. Nah, perilaku yang seperti itu sama dengan kita melakukan atau menyakiti diri kita sendiri, dan itu yang tidak diperbolehkan karena kita harus berdamai dengan alam, karena harus kita berdamai dengan hewan. Maka cintailah hewan itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu merasa salah terhadap manusia dan alam semesta. Kalau kita merasa selalu salah, maka kita tidak akan pernah memperlakukan orang lain, alam semesta, lingkungan sekitar semena-mena, semaunya sendiri, atau sekarpe dewe. Ini tidak ada. Karena apa? Alam semesta adalah aku dan aku adalah kalian, kan kalian adalah aku. Semuanya itu adalah aku. Aku di sini nantinya bermuara kepada aku yang maha aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu, tidak bisa, tidak punya apa-apa, dan hanya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tugas manusia menjadi khalifah, dan juga di sini yaitu menjadi abdun minallah. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.